Lalu setelah itu ya Anda meminta juga agar hakim memerintahkan si tergugat untuk membayar biaya perkara. Karena menurut hukum yang berlaku, saudara. Halo, nonton kembali lagi bersama kami di channel YouTube Pengacara Tanpa Tembok. Kali ini, saudara, kami akan membahas mengenai topik mengenai bagaimana caranya untuk mengajukan sebuah gugatan. Ya, seperti apa penjelasannya? Simak uraian kami berikut ini. Jangan kemana-mana, saudara, jangan di skip video ini, terus tonton sampai habis supaya tidak gagal paham, supaya kalian juga bertambah wawasan hukum kalian, terutama buat kalian yang mau mengajukan gugatan secara mandiri tanpa bantuan pengacara. Ya, klik subscribe video ini, channel kami, lalu juga klik like video ini dan share bersama saudara. Saudara, begini, kalau saudara mempunyai sebuah permasalahan, misalnya saudara mempunyai tagihan, ya, piutang terhadap seseorang, saudara mau menagih dan lalu saudara sudah memberikan somasi, bahkan sampai 3 kali somasi, tetapi orang itu juga tidak menanggapi somasi saudara, lalu langkah hukumnya seperti apa? Nah, tentunya adalah sebaiknya kita menempuh jalur melalui gugatan secara perdata di pengadilan negeri, saudara. Kenapa harus dengan gugatan? Kenapa tidak lapor polisi? Karena ada satu prinsip hukum yang mengatakan bahwa hukum pidana itu adalah ultimum remedium, artinya dia adalah hukum yang terakhir, upaya terakhir yang seharusnya ditempuh oleh para pihak. Kecuali di dalam perjanjian, dalam kesepakatan saudara itu ada dugaan-dugaan tindak pidana gitu loh. Kalau misalnya ada dugaan, ya silakan bisa dibawa ke ranah pidana. Tapi kalau tidak ada, jangan dipaksakan untuk kita berperang secara hukum di ranah pidana. Tetapi bawalah ini ke ranah perdata, saudara, yaitu dengan mengajukan gugatan. Nah, seperti apa caranya mengajukan gugatan? Yang pertama, saudara harus kumpulkan dulu semua dokumen-dokumen yang akan menjadi bukti di pengadilan nanti, saudara. Ya, yaitu apa saja yang diperlukan. Yang pertama, saudara harus siapkan tentang kesepakatan itu sendiri. Apakah kesepakatannya itu berbentuk perjanjian kah, atau hanya misalnya semacam coretan-coretan kecil tulisan tangan para pihak kah, gitu ya. Atau misalnya saudara sama sekali nggak mempunyai bukti adanya satu kesepakatan secara tertulis, nggak masalah. Yang penting adalah saudara bisa menghadirkan bukti. Kalau tidak punya bukti tertulis, saudara bisa menghadirkan saksi. Gitu. Siapa-siapa saja yang mengetahui peristiwa tersebut, saudara. Oke? Nah, setelah saudara mengumpulkan dokumen-dokumen, mengumpulkan saksi-saksi yang akan dibawa ke pengadilan, ya, yang akan dijadikan bukti di pengadilan, saudara perlu membuat sebuah surat gugatan. Oke? Nah, surat gugatan tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, saudara, yaitu adalah pengadilan negeri tempatnya si tergugat. Misalnya berdasarkan KTP dia tinggalnya di mana, saudara? Jakarta Selatan misalnya, berarti saudara mengajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, seperti itu, ya. Lalu saudara tulis juga di dalam gugatan tersebut bahwa saudara menerangkan poin-poinnya mengenai adanya kesepakatan, lalu adanya tindakan dari si tergugat yang lalai terhadap kesepakatan yang sudah dibuat. Ya, itu namanya adalah uraian fakta-fakta. Artinya saudara menjelaskan secara rinci seperti apa kejadiannya, sehingga akhirnya menyebabkan saudara menggugat. Begitu. Oke, nah setelah saudara merinci uraian-uraian fakta, lalu saudara juga tambahkan dasar hukumnya supaya gugatan saudara ini menjadi lebih kuat dan mempermudah hakim untuk memahami
dan memutus gugatan saudara. Ya. Nah, saya berikan contoh mengenai gugatan wan prestasi. Wan prestasi adalah perbuatan ingkar janji terhadap kesepakatan atau terhadap perjanjian. Gugatan wan prestasi itu didasarkan pada pasal 1243 KUH Perdata, saudara. Oke, saudara bisa menggunakan pasal tersebut sebagai dasar hukum. Ya, di mana apabila si berutang ini lalai, si debitur lalai, si tergugat ini sudah lalai melaksanakan isi kesepakatan saudara, nah saudara diperbolehkan oleh hukum, diberi hak oleh hukum untuk mengajukan gugatan. Oke, nah lalu setelah itu saudara membuat petitumnya. Apa tuh petitum? Petitum itu adalah poin-poin dari apa yang menjadi tuntutan saudara. Misalnya saudara ini meminta si tergugat agar dinyatakan wan prestasi. Itu paling penting. Kita harus meminta si tergugat ini dinyatakan dulu wan prestasi. Karena kalau dia tidak wan prestasi, ya tentunya oleh hukum dia nggak punya kewajiban untuk membayar dong, ya kan? Nah, setelah tergugat dinyatakan wan prestasi, lalu poin berikutnya adalah saudara meminta agar si tergugat ini misalnya diberikan kewajiban untuk membayar, saudara. Oke, lalu setelah itu ya Anda meminta juga agar hakim memerintahkan si tergugat untuk membayar biaya perkara. Karena menurut hukum yang berlaku, saudara, biaya perkara itu akan ditanggung oleh pihak yang dinyatakan kalah oleh pengadilan. Ya demikian yang bisa kami sampaikan kali ini, saudara. Jangan lupa untuk terus berlangganan channel ini, klik subscribe saudara, like video ini, dan share sebanyak-banyaknya saudara, supaya semakin banyak yang melek hukum di negara kita, saudara. Ya, terima kasih sudah menonton. Saya Daniel Danu Prayogo undur diri dan sampai jumpa.